Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, kalau kita lihat hari ini mungkin nggak ada Bapak ya, nggak ada Ibu, karena beliau sedang pelayanan di Tajuk Banaran. Mungkin berangkat jam 6 pagi tadi ya, dengan Pak Oki ya. Jadi saya rindu itu tidak mengurangi kegairahan kita dalam mencari Tuhan, dalam beribadah. Amin. Karena kita perlu menyadari bahwa ini bukan waktu kita. Ini adalah waktunya Tuhan. Ibadah itu miliknya Tuhan. Bisa dibilang dari 7 hari dia minta 10%, 1 hari. Ini miliknya Tuhan. Harusnya hari ini full sampai malam, nanti kita ibadah harusnya. Karena hari ini miliknya Tuhan toh. Nah, jadi kalau hari ini kita baru sampai paling 2 jam ya maksimal atau 3 jam, mari kita tetap bersemangat. Apalagi nanti kalau nggak salah ada evaluasi ya. Saya berharap itu juga semangat. Ya. Baik, tema kita hari ini adalah penggenapan pewahyuan. Apakah saudara sudah siap? Karena ini hal yang dasar, tapi sangat berdampak sampai kita mau dipanggil Tuhan sebenarnya. Penggenapan pewahyuan. Ini sesuatu yang tidak sepele, sesuatu yang cukup berbobot ya. Dan gereja kita, ada yang tahu sudah berapa tahun ini gereja kita? 26 tahun. Dari umur 1 sampai 26 ini tidak kurang pewahyuan itu dinyatakan di tempat ini. Bahkan setiap persekutuan pasti ada pewahyuan. Saudara berdoa di rumah, itu pun seringkali dapat pewahyuan. Jadi artinya pewahyuan di tempat kita itu bukan hal yang eksklusif, tapi sesuatu yang natural. Karena sudah berjalan berapa lama? 26 tahun. Perubahan terjadi, seseorang memiliki habit yang baru itu 6 bulan. Ini 26 tahun, artinya kita sudah terbiasa dengan pewahyuan. Tapi perhatikan, hati-hati ketika seseorang mulai terbiasa. Ya sesuatu yang berharga menjadi tidak lagi berharga. Saya mau tanya nih, adakah yang sudah pernikahannya di atas 20 tahun di sini? Oh Pak Giono, Mami, ya, oh Pak Paulus juga. Pak Paulus kalau lihat Bu Paulus senang apa sedih? Loh, saya tanya, kalau senang berarti masih bergairah. Berarti masih sesuatu yang masih hot gitu loh. Cinta mula-mula, masih cinta mula-mula. Tapi kalau sudah sedih harus bertobat dua-duanya. Ada sesuatu yang mesti dipulihkan. Ya. Nah, sama 26 tahun gereja ini sudah ada pewahyuan, betul? Masih hot nggak pewahyuan itu? Kalau sudah nggak hot, menganggap itu biasa, pertanyaannya DNA mana yang nemplok di hidup saudara? Karena DNA gereja ini itu pewahyuan, spirit led, dipimpin roh. Dan itu buktinya jelas, yaitu adanya pewahyuan. Jadi kalau ada setiap kita atau yang terhubung ya di online, aduh pewahyuan lagi, setiap pewahyuan malah sembunyi ya. Takut pewahyuan jelek ya. Jangan salahkan pewahyuannya, jangan salahkan orangnya yang nangkep pewahyuan, salahkan dirinya. Nah, kita mesti melihat bahwa ini sesuatu yang berharga, amin? Halo? Beberapa kali saya pelayanan di luar, di tempat yang tidak ada pewahyuan, ketika ada pewahyuan, mereka seperti orang nggak pernah makan. Serius. Ada lagi nggak buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Nando ini. Ya. Buat saya apa? Mereka merindukan sekali itu. Suara Tuhan apa? Jangan sampai kita yang di sini sudah 26 tahun akhirnya menganggap biasa. Saya pernah mendengar ya atau membaca gitu, saya lupa. Tiap hari makan steak, tahun ketiga sudah bosan. Bagi orang makan steak enak padahal. Sesuatu yang mewah. Hati-hati saudara. Kebiasaan itu terkadang membuat kita jadi merasa yang spesial jadi nggak spesial. Makanya tadi saya tanya, 20 tahun pernikahan adakah di sini? Saya mau tanya. Nah itu, saya mau tanya itu. Karena saya rindu
Roh Kudus yang dalam diri kita itu terus membara. Supaya apa? Supaya setiap pewahyuan itu spesial. Supaya saudara tidak menganggap itu biasa. Tapi menganggap apa? Ini sesuatu yang memang saya sukai dan saya tidak akan pernah bosan sampai selamanya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau orang tidak hidup dalam pewahyuan, hidup dalam apa mereka? Liar. Ada tuh ayatnya itu kalau nggak salah ya. Amsal berapa ya? Minta tolong dong, saya dibantu. Coba kita buka. Amsal pasal Amsal 29 ayat 18. Sudah ketemu ya Bapak Ibu? Saya rindu responsif, amin? Jangan malu-malu. Mungkin kalau secara ekstrim saya akan bilang gini, ini gak ada bapak, gak ada ibu. Saudara gak boleh malu meresponi firman yang kena di hati saudara. Nih, sebelum kita baca ya, saya mau beritahukan begini. Apa yang saudara pahami akan menjadi milik saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah memahami, sesuatu yang berharga itu tidak pernah menjadi milik saudara. Contohnya seperti ini. Saya memahami bahwa ketika saya bisa nyetir mobil, maka saya bisa pergi kemana saja. Itu pemahaman saya. Kalau caranya nyetir, gasnya di ini, koplingnya begini, handrem dilepas, sen, kalau belok dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak bisa memahami bagaimana cara menyetir mobil, saya tidak akan pernah bisa naik mobil dan tidak akan pernah bisa kemanapun sesuka hati saya. Betul Pastor Bagas? Kan barusan punya mobil dia. Barusan bisa naik mobil, barusan bisa nyetir mobil. Sebelumnya pergi kemana aja susah. Tergantung saya bisa nebeng siapa. Sekarang enggak, dia sesuka hatinya dia kemana. Pemahaman nyetir mobilnya sudah dimiliki oleh Pastor Bagas, dia pergi kemana aja bebas. Apalagi dia punya mobilnya gitu. Sama, kalau firman Tuhan kita pahami, pemahaman firman, kekayaan dari firman itu menjadi milik saudara. Saudara bebas melakukan apapun tanpa ada rasa bingung, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Ini benar enggak ya? Saya begini benar enggak ya? Kenapa? Kenapa orang seperti itu? Karena dia tidak memahami, tidak bisa memiliki sesuatu dari hal itu. Oke, saya akan jelaskan sambil kita baca ayat ini. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Perhatikan kata wahyu, kalau dalam bahasa Inggris itu tulisannya adalah vision. Atau di sini di terjemahan NIV, New International Version itu revelation, ada yang vision. Di dalam terjemahan New Living Translation itu divine guidance. Artinya pimpinan atau arahan ilahi. Itu namanya pewahyuan. Jadi betapa berharganya kita kalau hari ini kita punya pewahyuan. Amin. Berbahagianya kita kalau Tuhan menyatakan wahyunya, menyatakan arahan ilahi, divine apa tadi? Guidance. Berbahagia enggak? Saudara tahukah konsep ilahi? Artinya itu tidak mengenal kematian dan kematian tidak bisa menyentuh. Itu ilahi, kekal. Tuhan itu kekal, lalu dia kasih tahu kita arahnya, kamu ke sini. Itu arah dari Tuhan, itu arahan ilahi. Pewahyuan di tempat ini 26 tahun, ke personal lepas personal, ke saudara lepas saudara, baik secara pribadi maupun secara korporat. Saya mau katakan itu semua arahan ilahi. Sekarang saudara bayangkan, arahan ilahi itu terjadi dalam hidup saudara, menjadi kenyataan. Betapa dahsyatnya itu. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang ilahi, tapi itu hanya berharga biasa-biasa. Enggak mungkin. Kalau sesuatu yang ilahi turun, pasti itu luar biasa berharganya. Bahasa saya sebutnya adalah pasti berdempetan dengan yang namanya terobosan. Enggak mungkin tidak ada terobosan. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam aliran pewahyuan,
mengikuti kegerakan Roh Kudus. Saya mau katakan, mesti ada di dalam batin kita keseriusan untuk menantikan kapan itu tergenapi. Sesuatu yang ilahi itu berharga, betul? Artinya kita tidak bisa mengabaikan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang mengabaikan itu hanya karena apa? Sudah sering. Inilah masalah kita bersama. Kalau dalam penelitian ini problemsnya, ya Pak Freddy? Ada gap nih. Kita perlu teliti ini. Saudara sudah siap untuk meneliti ini? Halo? Saya rindu kita semangat ya. Sekarang coba kita buka di Daniel pasal 2. Daniel pasal 2, saya baru masuk materi nih, tadi saya belum masuk materi. Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 47. Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 47. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, saya akan bacakan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan apa? Rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, dunia itu penuh dengan kegelapan dan kehidupan itu teka-tekinya. Percayakah saudara untuk hal itu? Ada yang tahu hari ini akan terjadi apa 5 menit kemudian? 5 menit kemudian kita masih ibadah Pak, betul. Tapi dalam hidup kita ada yang tahu? 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Dunia gelap, hidup itu misteri. Sesuatu yang rahasia itu, kalau tidak menemukan jawabannya, rahasia akan tetap menjadi rahasia. Tapi kita memiliki Tuhan yang dimana Dia menyatakan kehidupan di dalam hidup kita. Yesus katakan, akulah, perhatikan, akulah jalan, kebenaran dan apa? Siapa? Hidup. Siapa itu? Yesus. Dia menyatakan kepada kita, kalau Dia katakan aku kebenaran, aku jalan, aku hidup, Dia bisa menyatakan hidup kepada kita? Bisa. Artinya hidup saudara dan saya itu seharusnya tidak lagi menjadi misteri. Halo? Makanya setiap keputusan kita bisa tanya ke Tuhan, saya harus ambil bagaimana? Saya menghadapi tantangan ini, saya mesti bagaimana? Siapa yang bisa melihat masa depan selain Tuhan? Tidak ada. Peramal. Peramal itu hanya meramalkan, kayak ramalan cuaca itu loh. Kan meramalkan. Kejadiannya dia bisa selalu bilang gini, ya selalu bilang gitu. Dia selalu bilang, ya ini ramalan ya. Tidak berani orang peramal itu dengan akurat, saya jamin tidak berani. Tapi kalau kita perhatikan, setiap Tuhan bicara, firman Tuhan menulis kata, demikianlah Tuhan berfirman, tidak ada yang meleset. Sekarang pewahyuan itu turun atas saudara dan saya. Apakah saudara menganggap itu hal yang biasa? Saya mau katakan itu hal yang berharga. Tidak semua orang dapat menerima pewahyuan, termasuk orang Kristen. Saya melayani banyak orang Kristen. Ketika mereka dapat pewahyuan, pertama bingung. Ketika sudah tergenapi, mereka baru percaya. Dan mereka menyadari, selama ini saya kok baru ketemu ini ya. Saya sudah mendengar kalimat-kalimat itu sudah banyak sekali. Dan di sini saudara sudah kenyang akan hal itu. Betul? Saya rindu tidak hanya kenyang. Saudara harus mencapai kepada level dia itu apa? Saudara dapat melihat kegenapan pewahyuan itu. Kalau saudara hanya mendengar pewahyuan, saya mau katakan, saudara kurang masuk kepada kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan itu? Karena orang tidak kenal Tuhan pun bisa mendengar, tapi tidak bisa menggenapinya. Belum tentu dia menikmati
pewahyuan itu. Saya sudah nyiapin contoh ya. Ini ambil contoh Yud saja. Yud kan banyak ya gerombolannya itu ya. Yud. Ada pewahyuan untuk Yud. Pewahyuannya adalah Tuhan sudah menyediakan sepeda. Tapi sepeda itu enggak dipakai. Sepeda itu berserak. Secara makna pewahyuan, Tuhan menyediakan sarana untuk percepatan. Tapi Yud tidak merespon. Saudara, saya mau katakan, bagi orang luar, sarana percepatan itu berharga. Saya beberapa kali mengikuti ya, orang-orang pakar ekonomi, orang-orang yang pakar-pakar begitu, mereka itu selalu berusaha menemukan terobosan, sehingga mereka berusaha mencari yang namanya orang dalam. Orang dalam itu disebut apa? Itu terobosan. Saudara, di Indonesia ini nggak perlu ngikuti birokrasi, cukup orang dalam. Orang mau daftar PNS, tidak cukup birokrasi, orang dalam. Kenapa? Itu disebut apa? Bagi mereka itu terobosan. Kita punya terobosan, yaitu apa? Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia memberikan kita terobosan, dia memberitahukan harus mengambil keputusan apa. Kenapa? Ketika dia beri pewahyuan, saudara harus memiliki iman bahwa saya akan menggenapi itu. Saya akan ada di situ. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada saya, hidup saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, saya terima sesuatu, saya begini, begitu. Itu harus bersama dengan iman. Kalau saudara cuma mendengar, saya mau katakan, saudara sama dengan Raja Nebukadnezar. Melihat firman pewahyuan itu hanya sebagai apa? Sesuatu yang rahasia. Misteri ini. Sepanjang hidupnya pewahyuannya cuma itu dan tidak tahu maknanya. Sampai kapan itu? Saya mau katakan, mari kita jadi orang-orangnya Tuhan yang tidak pasif, hanya menunggu. Tapi kita akan terus menggoyang-goyangkan. Tuhan, apa maknanya? Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya rubah? Halo? Amin? Apakah saudara mengikuti saya? Jadi, betapa pentingnya kita mulai memahami bahwa pewahyuan itu tidak hanya berhenti di pendengaran kita. Amin? Tapi kita harus sampai membawa kepada pemahaman kedalaman. Ini maksudnya apa? Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya rubah dari hidup saya? Halo? Amin? Oke, sekarang coba kita buka di Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15. Sudah ketemu ya? Oke. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Dan tidak apa? Tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab apa? Halo? Sebab hati bangsa ini apa? Telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan, konteks ayat ini, sudah bisa baca perikopnya, itu tentang Tuhan sedang kerajaan surga seumpama tentang apa? Seorang penabur. Bicara apa benih itu? Firman. Pewahyuan disebut juga tentang apa? Firman. Tapi perhatikan, waktu firman ditaburkan dan orang tidak memahami firman itu, orang tidak memahami pewahyuan itu, kita bisa melihat mereka hidupnya menggenapi ayat ini. Apa itu? Mereka melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara mendengar pewahyuan? Saudara melihat pewahyuan itu tersampaikan? Saudara melihat ada orang menggenapi pewahyuan, tapi saudara tidak memahami apa yang untuk diri saudara sendiri. Itu berbahaya.
ada pewahyuan. Saya melihat untuk si A, untuk si B, ada pedang, ada mobil, ada ini, ada itu. Oke, bagus. Tapi ketika dia tidak memiliki kerinduan lebih, saya mau katakan, itu mengidentifikasikan bahwa hatinya telah menebal. Tidak ada kepedulian dan keinginan untuk bagaimana, ini tentang apa, saya harus bagaimana. Mari kita perhatikan hidup ini. Mari koreksi masing-masing setiap kita. Mengapa pewahyuan belum tergenapi dalam hidup saudara? Mengapa saudara mendengar pewahyuan tapi saudara tidak memahaminya? Mengapa? Apa yang terjadi? Saudara, mari kita perhatikan. Kita nggak bisa salahkan, Tuhan, mengapa ini tidak terjadi sesuai doaku? Tuhan, mengapa? Mari kita perhatikan. Dia bicara apa? Dia mau kita berubah di mana? Dan kita harus bagaimana? Mari kita perhatikan itu. Bahwa tadi saya katakan, namanya pewahyuan itu divine guidance, arahan ilahi. Tidak mungkin sebuah arahan ilahi menuju kepada perkara yang sia-sia, itu tidak mungkin. Pasti kepada perkara yang ilahi, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, betul? Pertanyaannya, bisakah kita mencapai itu hanya dengan kekuatan kita? Tidak bisa. Katakanlah, Tuhan memberi destiny kepada seseorang, kamu akan jadi dokter misalnya. Ya, saya tiba-tiba teringat Susan ya. Saya mau jadi apa? Jadi dokter. Misalnya Tuhan memberi destiny, jadi dokter. Kita harus mengejar, ini jadi dokter, ini dokter apa? Saya harus langkahnya kemana? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya rubah dari diri saya supaya saya bisa jadi dokter? Tuhan mau saya jadi dokter itu tujuannya apa? Kalau seseorang tidak membawa dirinya fokus kepada apa yang Tuhan nyatakan, itu artinya hatinya menebal. Dia tidak peduli, dia hanya mendengar, dia tahu tapi tidak merespon, tidak paham. Makanya tadi saya katakan, ketika seseorang itu paham, itu menjadi miliknya. Seseorang paham nyetir mobil ya, dia akan memiliki pemahaman itu, kemampuan itu, pengalaman itu. Tapi seseorang tidak mau paham, dia hanya mendengar. Pewahyuan akan hanya menjadi sebuah informasi, lalu lalang, datang dan pergi, tapi tidak pernah mengalami penggenapan itu. Saya rindu kita jadi orang-orang yang sampai kepada penggenapan itu. Amin. Jadi mari kita berusaha. Jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar, oh itu pewahyuan buat saya. Jangan, renungkan itu. Saya rindu tidak ada di tempat ini yang hatinya menebal, amin. Karena saya rindu, saya bisa melihat penggenapan destiny dalam hidup saudara. Saya juga merindukan, saya melihat penggenapan destiny dalam hidup saya. Saya berusaha mendorong diri saya, membangun iman saya. Mari kita bulatkan tekad itu. Sehingga tantangan datang silahkan, hantaman datang silahkan, tapi sudah dapat berkata, ini tidak menggoyahkan imanku menuju kepada yang Tuhan janjikan. Saudara percaya Tuhan memberi destiny kepada saudara? Kalau saudara tidak percaya repot ini. Coba kita perhatikan sekali lagi. Di ayat 15 ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya. Supaya jangan. Hari-hari terakhir ini, gereja akan diisi oleh aliran pewahyuan. Tetapi orang-orang akan terbagi menjadi dua grup. Grup pertama, orang yang memahami pewahyuan itu, mengerti. Tapi yang kedua adalah mereka yang tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, dan tidak memahami. Saya rindu ketika aliran pewahyuan ada dalam gereja kita hari-hari ini, mari kita jangan menebalkan hati. Ambil respon, singkapi itu. Amin. Beberapa kali ya, Papa dan Mama itu cerita, gereja ini membeli rumah di belakang ini bukan berdasarkan kemampuan untuk membeli.
tapi berdasarkan pengwahyuan. Hari ini saudara dan saya, kita menikmati penggenapan itu. Betul? Halo, apakah saudara nggak yakin nih? Yakin ya? Karena kita, ini tim musik, grup musik dan panggung ini kan ada di rumah belakang ini. Begitu pula dengan, seingat saya AC, ada pewahyuan. Hari ini kita menikmati dinginnya AC, itu bagian dari penggenapan pewahyuan. Artinya masa-masa dulu Tuhan berbicara dan itu terjadi dan tergenapi. Kita bisa menikmati. Artinya begini, bisakah saudara mempercayai bahwa Tuhan bicara kepada saudara dan saudara dapat menggenapi dan menikmatinya? Oh, ya, amennya tuh kurang mantap. Bisakah saudara mempercayai? Saya mau katakan, jagai hati saudara, jangan lelah. Kelelahan paling berat itu bukan di kelelahan fisik, tapi kelelahan hati saudara. Lelah untuk percaya, lelah untuk yakin, lelah untuk beriman, itu lebih berbahaya dibanding lelah fisik. Saudara lelah fisik, istirahat, tidur, makan enak, besok sudah fresh. Tapi kalau lelah hati, lelah rohnya, apa yang terjadi? Hari ini dia makan enak, istirahat, bisa jadi dia besok bangun pagi hanya untuk apa? Aku gak mau hidup lagi. Hati-hati saudara. Kalau hari ini Roh Kudus masih ada, artinya dia masih memberikan kita kesempatan untuk kuat. Kesempatan untuk mampu mengelola hati kita. Sehingga selalu ada kesempatan untuk mempercayai pewahyuan. Amin. Saya rindu kita jangan jadi orang yang patah arang. Kita jadi orang yang tough. Miliki mindset bahwa kalau Tuhan sudah bicara, oke, saya tidak punya pilihan lain selain mempercayai dan berusaha bagaimana ini tergenapi. Amin. Kalau saudara sudah mempercayai, saudara akan diberi hikmat untuk membuat strategi bagaimana tergenapi pewahyuan itu. Apakah saudara percaya? Oke, saya akan kasih pemahaman baru. Saudara tahu Rut ya? Rut dan mertuanya, Naomi. Ya, bukan ibu Naomi ini. yang di Alkitab. Rut menjadi istrinya Boaz, apakah itu pewahyuan? Saya mau tanya. Bukan. Tapi itu ternyata ada agenda Tuhan di balik strateginya Naomi. Tapi pertanyaannya begini, apakah Naomi bisa memiliki strategi itu kalau Rut tidak benar-benar memberikan dirinya untuk mengikuti Naomi? Nggak mungkin. Rut memberikan dirinya dulu. Dia percaya dulu. Bahkan dia berkata, aku gak akan balik ke tempatku. Aku akan ikuti kamu. Kamu tak anggap ibu sendiri. Udahlah tak ikuti aja. Gitu. Dia lay on. Dia menyerahkan dirinya. Gitu. Rut menjadi contoh bagaimana seorang manusia bisa menyerahkan dirinya. Itu bukan tanpa pewahyuan loh. Tidak ada jaminan bisa dibilang. Tapi kita bisa melihat dari situlah Naomi punya strategi. Begini sama Boaz, gini. Yang memperakarsai Rut untuk dari seorang pengambil jelai di ladang yang telah diambil gandumnya menjadi pemilik ladang itu adalah Naomi. Saudara hari ini sedang berusaha mungkin. Bagaimana saya hidup lebih baik? Saudara sedang berusaha. Tapi kalau saudara mengikuti sebuah arahan ilahi, saudara berusaha, Tuhan akan memberi hikmat. Sehingga ada strategi bagaimana saudara posisi di bawah pergi ke atas. Halo? Sepanjang saya baca Alkitab, tokoh-tokoh yang mengandalkan Tuhan 100% itu tidak ada yang berada di gua selamanya. Mereka yang di gua dibawa ke istana. Mereka yang di ladang dibawa ke istana. Mereka yang enggak punya apa-apa jadi pemilik ladang. Mereka yang sudah mau mati, ya, janda Sarfat itu kan mau mati tuh. Dia cuma punya itu, dibawa Tuhan menjadi apa? Pemilik rumah. Saudara,
Ada arahan ilahi itu membawa seseorang dari nothing to be something. Dari nggak ada apa-apa bisa memiliki apa-apa. Dan saya rindu kita hari ini juga seperti itu. Percaya, iman, pewahyuan turun, percayai, imani. Saudara, saya belum dapat pewahyuan. Oke, dorong strategi dalam diri saudara. Saya ikut breakthrough, ikut rebu, doa malam. Sudah berusaha sampai Tuhan berbicara. Bahkan sudah berdoa di rumah, Tuhan bicara lewat firman. Tuhan berikan firman-Mu dalam hatiku, sehingga ketika bekerja tiba-tiba ada firman. Sudah imani itu. Saudara, mari kita responsif. Amin. Kita aktif. Kalau hati yang tebal tadi, gak peduli. Pewahyuan bicara apa? Biasa aja. Oh, buat saya begitu. Oh ya sudah, biasa aja. Itu tidak peduli. Itu hati yang menebal. Tapi saya rindu hati kita nggak ada yang tebal di sini. Amin. Hati kita sensitif kepada kegerakan Tuhan. Saudara jadi orang-orang yang kuat. Saya sampaikan kepada jemaat di Cibubur waktu dulu. Mengapa ada jemaat di dalam gereja itu jemaat yang cengeng, yang menye-menye. Siapa yang membuat itu? Saya katakan, itu pendetanya, gebalanya, yang selalu mengajarkan berkat dan berkat. Bahkan saya pernah sharing kepada seseorang, di satu gereja temanya itu kelimpahan, tiap tahun kelimpahan. Itu tenggelam tuh lama-lama. Tiap tahun kelimpahan, apa yang melimpah? Sedangkan Tuhan katakan gini, kamu lihat musim lewat angin bisa, masa kamu gak bisa lihat kegerakan Tuhan? Bahasa saya gitu. Ya betul? Secara jasmani, itu ada musim kalau di Indonesia ya, musim hujan, musim kering, musim kemarau, musim panen, musim buah, dan sebagainya. Alam rohani itu juga seperti itu, di alam roh. Jadi tidak semua musim bicara tentang kelimpahan dan berkat, tapi bicara Tuhan punya rencana apa. Ini musimnya Tuhan sedang bergerak apa. Saya rindu kita jadi orang-orang yang merespon hal ini. Sehingga kita bukan lagi jadi orang-orang yang menye-menye. Katakan, aku orang yang strong. Aku orang yang kuat. Aku orang yang tangguh. Amin. Saya rindu jemaat Tuhan itu jadi orang-orang perkasa. Serius, saya tidak bohong. Saya rindu. Kenapa? Kalau jemaat Tuhan orang-orang perkasa, Tuhan punya pekerjaan apa? Mudah. Kita tidak lagi orang yang, bagaimana, enggak bagaimana. Tapi kita akan menjadi orang yang, saya harus kemana? Saya harus bersiap. Itu sebabnya tentara Tuhan seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat di Amsal pasal 16. Ketika pewahyuan dinyatakan, Tuhan punya tujuan. Amsal 16 ayat 4, sudah ketemu ya? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, betul? Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Orang fasik diberikan tujuan untuk hari malapetaka. Kapan hari malapetaka itu? Ya waktu mereka kena malapetaka itulah harinya. Mereka kena musibah. Itu orang fasik itu dibuat Tuhan punya tujuan. Sekarang saudara dan saya, kita bukan orang fasik toh? Halo? Kita juga punya tujuan? Harusnya punya. Jangan ragu-ragu, amin. Orang fasik aja punya tujuan, itu tujuan yang buat Tuhan. Saudara dan saya, kita orang yang merindukan kebenaran. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih tujuan. Itu sebabnya dia kasih apa? Pewahyuan. Dia kasih firman. Itu tujuan. Dalam kita buka tadi, itu guidance. Divine guidance. Itu tujuan, betul? Artinya kita itu punya tujuan kalau ada pewahyuan. Tujuan itu tidak tergenapi karena orang hatinya tebal. Tapi kalau hatinya rindu dan bagaimana cara saya, fokusnya adalah bagaimana saya menggenapi pewahyuan itu, tujuan itu. Saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Betul? Saya rindu kita ikut Tuhan itu tidak hanya bicara tahu firman. Kita akan sampai pada menghidupi firman. Saudara tidak hanya menghidupi, menikmati firman. Saya rindu sekali. Itu sebabnya mari kita jangan jemu-jemu. Jangan bosan.
berusaha untuk respon, bagaimana ya, bagaimana ada pewahyuan untuk saya begini, saya harus bagaimana ya. Mari kita mulai memikirkan itu, supaya apa? Tuhan mulai memberi hikmat untuk muncul strategi, saya harus begini, kelihatannya saya mesti begini. Lalu saudara sharing dengan ketua sel, saudara sharing dengan Bapak Ibu Gembala, bagaimana ya, itu akan mempercepatlah jalur saudara. Nah, sekarang coba kita buka Bilangan pasal 23. Bilangan pasal 23 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Amin. Tuhan bukan manusia. Halo? Jadi kalau dia memberikan pewahyuan, dia memberikan suaranya, tergenapi enggak kira-kira? Oh pasti. Menjadi tidak tergenapi karena apa? Karena seseorang tidak memiliki iman sampai pada penggenapan itu. Tuhan itu senang, dia berbicara, dia menggenapi. Kurang effort apa itu? Dia bicara, dia berusaha bagaimana kita sampai kepada yang dinyatakannya. Tapi manusia seringkali kurang ajar. Sudah ditolong, sudah didorong, masih nggak mau. Masih nggak punya iman di situ. Itu namanya apa? Kurang ajar. Mari kita berubah konsep kita. Amin. Ingat, kita punya Tuhan itu bukan manusia. Kalau dia bicara itu pada sesuatu yang ilahi. Saya akan menekankan ini terus. Supaya saudara dan saya pun kita bisa menjadi manusia ilahi. Kristus menjadi yang sulung, kita yang selanjutnya. Artinya kalau dia hidup dalam keilahian, kita sanggup? Sanggup. DNA-nya sama? Apakah saudara nggak percaya? Ini kalau ada kawah Chandra di muka, ayo kita masuk semua. Untuk diuji dan dites. Karena serius Bapak Saudara, kerajaan surga itu bukan untuk semua orang. Itu untuk orang-orang yang siap. Saya mau tanya nih, neraka diciptakan untuk apa? Dan untuk siapa? Untuk iblis? Tapi kenapa manusia berusaha masuk ke situ? Ya kan? Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia, apakah ada tujuannya untuk mereka menikmati malapetaka? Enggak ada. Tapi manusia itu sendiri yang fasik. Makanya saya katakan, untuk apa neraka? Neraka itu untuk iblis, bukan didesain untuk manusia. Tetapi mengapa manusia malah menuju ke situ? Karena mereka tidak mau mengikuti arahan ilahi. Orang-orang yang memberontak kepada Tuhan dimasukkan ke neraka. Gak ada tempat lain yang lebih bagus selain neraka. Sama halnya Tuhan memberikan kita pewahyuan. Tuhan bukan manusia. Jadi jangan pernah kita mengukur Tuhan dengan feeling perasaan kita. Jangan. Dia tuh paling top gitu. Jadi kalau dia bicara dan dia menuntut ini tergenapi, harus tergenapi dalam hidup kita. Dia mau kasih reward. Saya mau katakan sebenarnya itu sebuah aturan yang tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan katakan no, jangan, stop. Saudara nggak bisa bermain perasaan di situ. Tapi Tuhan, saya sudah begini. Enggak. Ketetapan Tuhan itu harga mati. Kita harus berani memutuskan apa yang sudah Tuhan putuskan. Itu artinya roh Tuhan bekerja dalam diri saudara. Tapi kalau saudara, Tuhan punya keputusan, saudara masih ngeyel semaunya sendiri, itu berarti tidak ada roh Tuhan dalam diri saudara. Amin. Nah, ayat 20 ya, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Perhatikan, siapa yang dapat perintah ini? Manusia. Seingat saya namanya Balak ya, disuruh mengutuki, tapi Tuhan memberi perintah untuk memberkati. Saudara,
Orang ini menyebut perintah. Dia tidak menyebut suara Tuhan, perintah. Dia nggak menyebut pewahyuan, perintah. Sudah sadarkah pewahyuan yang setiap dinyatakan di sesi pewahyuan itu adalah perintah? Halo? Ada pewahyuan untuk si A, makan belimbing misalnya. Wah, saya nggak suka belimbing Tuhan. Itu perintah. Siapa yang bisa membantah raja? Iblis saja nggak bisa bantah. Tapi kenapa kita manusia seringkali lebih dari iblis? Berani bantah berani bantah Tuhan loh. Ah enggak lah Tuhan, enggak. Siapa kita? Ingat, Tuhan berbeda dengan kita. Setiap pewahyuan itu punya tujuan. Karena dia punya plan. Pewahyuan diberikan misalnya kepada Pak Krisna. Itu tujuannya beda dengan Pastor Bagas. Tuhan punya plan. Dia nggak bisa, wah enak dia Tuhan. Enggak, orang Jawa bilang sawang sinawang ya. Tapi bagi Tuhan, enggak, aku punya rencana sendiri. Bentukannya juga sendiri. Berkatnya juga sendiri, beda-beda, nggak bisa disamain gitu. Masalahnya kita selalu mengukur cara Tuhan dengan ukuran kita. Sehingga apa yang terjadi? Keraguan muncul, iman nggak ada. Selesai sudah. Saya mau katakan, pewahyuan itu perintah. Katakan, pewahyuan adalah perintah untukku. Amin. Ketika Tuhan menginginkan dan berbicara kepada saudara, berubah, bertobat, tambahkan kapasitasmu, naikkan levelmu, berubah hatimu. Saudara ingat, itu perintah. Kita tidak bisa bergen, tawar-menawar. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih, ya betul. Tapi sampai di mana sih kita bisa menawar? Abraham tawar-menawar, akhirnya kalah juga dia. Tuhan yang menang. Ya. Sekarang coba Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 17. Sudah ketemu Bapak Ibu? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Perhatikan, Yesus datang ke bumi saja untuk menggenapi. Sekarang rohnya diberikan kepada kita, betul? Artinya kekuatannya waktu itu ada dalam diri kita. Sanggup gak sebenarnya kita untuk menggenapi apa yang sudah diwahyukan? Sanggup? Oh, ragu-ragu nih. Bingung nih berarti, bingung. Oke. Gambarannya bagaimana ya? Oke. Saya minta tolong deh. Kostef. Alat peraga ya. Tak tolong Kostefanus ini. Supaya kita paham semua seperti apa yang saya maksud. Nah, ini Kostefanus ya kan, sini. Nah, katakanlah saya ini Yesus, ini manusianya. Saya di bumi nih ceritanya, melakukan sesuatu. Sampai saya mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Bisa? Bisa. Bapa memberi firman, ya kan? Bapa memberi pewahyuan, apa itu? Dia memang harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Oke. Nah, rohnya diberikan kepada seorang manusia. Nah, kalau manusia ini taat kepada kegerakan Roh Kudus, setiap roh ini bergerak tangannya angkat ke kanan gini, dia harusnya angkat tangan juga. Coba, saya begini, nah, saya gini. Nah, oke. Seharusnya seperti itulah. Tapi kebanyakan orang, manusia hari-hari ini tuh error. Saya angkat ke sini, nah cuma digini doang. Ini error namanya. Karena rohnya kemana, dia kemana. Kalau rohnya ke sini, terus dia cuma begini doang, sanggup gak dia menyelesaikan pewahyuan yang dinyatakan? Enggak. Karena apa? Kegerakannya enggak begini. Kegerakannya disuruh begini, tapi dia enggak mau. Kira-kira ditambah enggak sama Tuhan?
Nggak mungkin. Karena pewahyuannya, you mesti begini. Kamu mesti memberikan untuk ke gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara-saudaramu, untuk orang tuamu. Tapi tangannya masih begini. Kenapa? Nanti kurang Tuhan. Pertanyaannya, roh siapa yang menguasai orang itu? Kita harus membiasakan diri. Katakan membiasakan diri. Mengikuti firman. Amin. Jadi kalau Tuhan, ayo kamu begini. Ayo ikuti toh. Ambillah gini. Nah, ke sini. Nah, ini jelas. Dia akan memiliki kekuatan tapi bukan kekuatannya, tapi kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan yang kerja, Tuhan yang support. Ya, saya pernah sampaikan toh, waktu saya harus pergi dari Bekasi ke mana ke Semarang, saya cerita ke hamba Tuhan di GKSI, hamba Tuhan GKSI bilang gini, ya Niko, dia bilang gitu, kalau Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Sama gitu loh. Kalau pewahyuan dinyatakan, itu artinya apa? Tuhan yang memberi perintah. Bisa enggak kita? Bisa. Wong kekuatan itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Kekuatannya dimasukkan ke kita. Apakah saudara sampai sini paham? Jadi kalau Tuhan maunya jalannya begini, begini, harus begitu. Pewahyuan bicara apa ke saudara? Ikuti saja, amin. Tidak usah mikir 2 kali, bingung nanti malahan. Tapi bagaimana ini? Lalu ketika bingung, budak gini, Tuhan saya bingung, beri saya hikmat, beri saya arah. Nanti ada strategi bagaimana menyelesaikan itu. Ikut Tuhan tuh enggak sulit-sulit amat kok. Ya, yang membuat sulit itu ego. Yang membuat sulit itu keakuannya, itu udah itu aja. Sisanya itu mudah. Ego enggak mau dihina, enggak mau jatuh, enggak mau direndahkan, enggak mau dipandang sebelah mata, enggak mau sulit, enggak mau susah. Itu ego, saya mau katakan. Ikut Tuhan tuh ya, yang bikin sulit itu tok gitu. Yang lain susah, yang lain mudah. Kenapa? Roh Tuhan dalam dirinya. Amin. Apakah sudah paham sampai sini? Nah, silakan. Makasih ya. Nah, kalau sudah paham, kembali ke alamnya. Ya, sekarang coba kita buka ya 1 Raja-Raja pasal 3 ayat terakhir. Saya akan memberikan kunci kepada saudara di sini. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu? Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Siapa yang bicara ini? Salomo. Kenapa dia bicara ini? Kenapa ada ayat 8? Apa alasannya dia bicara seperti itu? Perhatikan, ketetapan dan perintah dari Tuhan adalah Salomo lah yang melanjutkan posisi sebagai Raja Israel, menggantikan bapaknya, Daud. Itu adalah perintah, itu pewahyuan, itu firman dari Tuhan. Oke, sampai sini paham ya? Bisa nggak ditolak? Halo? Tadi kita sudah bahas loh. Kalau itu bicara peraturan, aturan, perintah, artinya bisa ditolak nggak? Enggak. Berarti Salomo nggak bisa tolak toh? Nggak bisa. Karena perintahnya adalah Salomo yang jadi raja. Tapi perhatikan, Salomo itu punya kekurangan. Ayat 8. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ini masalahnya buat Salomo. Dia bingung. Mulai dari mana, cara mimpinya gimana. Karena dia memulai dari yang sudah banyak. Bapaknya mulai dari sedikit. Apakah saudara sampai sini paham? Daud mulai dari gerombolan orang-orang penipu di gua itu loh. Dia mulai dari kecil. Tapi Salomo tiba-tiba banyak. Bingung dia caranya mimpin gimana. Saudara, ketika pewahyuan turun atas hidup saudara, lalu saudara mulai bingung, ini gimana Tuhan?
Kau suruh aku memberi, tapi aku nggak punya apa-apa. Saudara perlu pada perspektif Tuhan. Salomo, dia bingung, dia tidak punya kesanggupan. Itu sebabnya dia meminta untuk apa? Untuk supaya pekerjaan Tuhan dapat selesai, bukan supaya dia kaya. Kalau Tuhan memberi perintah kepada saudara dan saya, melalui pewahyuan, melalui firman, lalu saudara mengalami kebingungan dan tidak percaya diri melakukannya, saudara berdoa, Tuhan saya mau melakukan ini, tapi saya bingung gini-gini gimana caranya, berikan saya kapasitas yang baru. Saudara harus minta itu. Coba kita ayat 9 ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Saudara boleh minta juga, berikan hati kepadaku Tuhan, hati yang mudah untuk mengerti. Amin. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar. Perhatikan, ayat 9 ini tidak disebutkan sebagai suatu hikmat. Padahal kita tahu Salomo minta hikmat, tapi ayat 9 ini tidak bisa terbahasakan dengan kata hikmat. Tapi Salomo membahasakan dengan apa? Hati yang paham menimbang perkara. Saudara, mungkin saudara bingung kalimat kata apa yang tepatnya aku minta ke Tuhan ya. Tapi saudara bisa bilang, Tuhan berikan hati yang peka terhadap perintahmu ini. Nah, tergantung pewahyuannya apa. Saya tidak tahu kepada saudara. Misalnya pewahyuannya akan dipakai Tuhan di bangsa-bangsa misalnya. Atau akan sampai ke Tuhan berikan aku kesanggupan untuk, mungkin belajar bahasa yang baru, memiliki kapasitas untuk ilmu yang lebih tinggi dan sebagainya. Saudara bisa meminta itu. Tidak mungkin doa seperti ini lahir dari hati yang tebal. Sadarkah saudara? Ini hati yang sangat merindukan dan mengasihi umat Israel. Kalau saudara sangat mengasihi pekerjaan Tuhan dan hatinya Tuhan, saudara akan dengan mudah berdoa dengan hati yang baru. Bukan dengan hati yang menebal. Makanya saya tuh bisa menilai orang berdoa tuh hatinya seperti apa ke Tuhan. Rutinitas seperti orang baca mantra itu ya. Itu aja. Hatinya enggak hidup itu. Tapi ketika hati itu mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi pewahyuan, merindukan pewahyuan itu tergenapi, hatinya berubah, doanya berubah. Saya rindu, mari kita jadi jemaat Tuhan yang berbeda dari kemarin. Amin. Yang mungkin kemarin-kemarin kita anggap biasa, pewahyuan sudah sering. Hari ini, kayak Tuhan bicara apa? Ada perintah apa untukku? Ada perintah apa nih untukku? Ya kan, seringkali kan di akhir tahun kan Tuhan bicara apa? Tuhan bicara apa? Saudara harus berdoa dengan serius itu. Tuhan memberi aku perintah apa untuk tahun ini? Saya harus bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Amin. Sehingga penggenapan pewahyuan dapat terjadi, saudara dapat menikmati. Karena kalau pewahyuan kepada hidup saudara tergenapi, yang menikmati itu cuma saudara, yang lain enggak. Yang lain hanya menonton. Kenapa? Itu memang ditujukan kepada saudara. Ada sesuatu yang akan diubahkan dalam hidup saudara. Sekali lagi, Yusuf dari sumur, dari penjara, dibawa Tuhan ke istana. Rut dari pemungut jelai di ladang, jadi pemilik ladang. Daud dari dia hanya menggembalakan 2-3 domba, dia menggembalakan satu negara. Tuhan sanggup memakai saudara, mengambil dari situasi yang tak terduga-duga. Pengurapan kepada Daud, kamu akan jadi raja atas Israel. Tidak tiba-tiba. Meskipun itu ada proses, tapi tergenapi enggak? Amin. Kalau Tuhan katakan kepada saudara, aku akan memulihkan hidupmu. Meskipun ada proses, akan tergenapi enggak? Saudara harus memiliki iman akan itu. Amin. Sekali lagi, Dia adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau Dia berbicara dan memberikan arah, itu cara-caranya. Amin. Mari kita semangat. Tuhan Yesus memberkati.